Yang mau masak, masak. Yang tak mau, apa? Berarti tidak sampai kepada wajib. Kalau ada umpamanya ada orang tak pasang bendera, didenda, berarti wajib. Ini tidak. Ini contoh. Bagaimana dengan sebuah keyakinan itu kalau terhadap hukum? Apakah setiap hukum itu ditetapkan itu adalah sebuah keadilan? Contoh, dua orang berperkara, satu namanya penggugat, satu namanya tergugat. Ada namanya ad-da'i, ada namanya mudda'i. Satu penggugat, satu digugat. Akhirnya hakim memutuskan si penggugat memenangkan kasusnya dan menyatakan si tergugat kalah berdasarkan alat-alat bukti dan lain sebagainya. Maka ditetapkanlah kasus X yang disidangkan itu, maka yang menang adalah penggugat. Pertanyaannya, adil nggak itu? Adil nggak menurut kita? Kita mungkin jawab, oh itu adil. Adil. Kenapa? Karena si penggugat itu memang betul-betul itu tanah dia. Tanah. Si tergugat itu kan dia tak punya bukti autentik tentang itu tanahnya. Si penggugat ada, menang. Begitu menang, apakah adil? Saya berani mengatakan tidak. Kenapa tak adil? Ternyata ketetapan sebuah hukum juga bisa melukai perasaan orang. Ketetapan sebuah hukum bisa melukai perasaan orang, maka hukum itu sendiri pun belum tentu adil. Jadi yang mana yang adil itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk bersikap adil dan juga baik. Jadi adil itu bagaimana? Kalau dari sisi hukum, kata ulama, iqta'ul haqqi limustahaq, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, itu adalah adil. Kata ulama, ternyata ketika pembagian warisan sudah dibagi, anaknya ada 5, yang perempuan 2, laki-laki 3. Di dalam Quran dikatakan mithlu adil unthayain, yakni bagian laki-laki itu 2 bagian dari bagian perempuan, sudah dibagi. Begitupun ada laki-laki itu mengatakan, wah ini nggak cocok ini. Saya anak paling tua, masa saya dapat sedikit? Datang yang kecil pula, emak itu kemarin meninggal, akulah yang mengasuh emak selama ini. Kalian kelihatan pun tidak, batang hidung kalian pun tak nampak. Aku yang mengurus emak. Kok di dalam pembagian harta sama bagian kau dengan bagianku? Ini tidak adil. Jadi kalau begitu di mana letak adil itu? Makanya ditetapkan kalau di dalam hukum itu itsbatu amrin li amrin, menetapkan satu hukum kepada satu masalah, au nafyu atau tidak menetapkannya, itu adalah hukum. Tapi sebenarnya dibuat sebuah hukum itu belum tentu hukum itu bisa memberikan rasa adil. Kenapa? Karena banyak orang yang berperkara, banyak orang yang berperkara bagaimana? Memainkan perasaannya, bukan memainkan akal.
hukum dicampur akal dengan perasaan, takkan pernah adil. Kenapa? Karena akal selalu bermain. Kalau sudah akal yang bermain, maka perasaan tidak bisa menetapkan sebuah masalah. Karena itu, bisakah seorang hakim menghukum anaknya kalau tidak memakai perasaan? Bisa. Tapi kalau hakim pakai perasaan menghukum seseorang, jangankan anaknya, orang lain pun tak bisa dia hukum. Kenapa? Yang bermain adalah perasaan. Maka jangan permainkan, jangan disamakan antara perasaan dan hukum, karena perasaan tidak akan pernah memberi rasa adil kepada siapapun. Ini kajian tentang hukum. Bapak saudara hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kaji, yang kita pahami adalah Tuhan. Di dalam ajaran tauhid itu disebutkan bahwa kita mengenal Allah itu adalah wajib. Yang pertama wajib dalam hidup ini untuk dilakukan oleh seseorang adalah mengenal Allah. Bukan sholat, bukan puasa, tapi mengenal Allah. Maka sebahagian para ulama telah menyepakati bahwa sebahagian di antara cara untuk mengenal Allah itu adalah melalui sifatnya. Karena alangkah mudah bagi seseorang untuk mengenal sesuatu kalau disebutkan sifatnya. Sifat itu menerangkan keadaan sesuatu. Kalau sesuatu itu tanpa sifat, maka sulit untuk diterangkan. Contohnya seperti jalontong ketika melaporkan keretanya hilang. Jalontong melaporkan keretanya hilang. Kenapa tak kita pelajari ciptaan Allah? Bisa. Melalui ciptaannya itu kita mengenal Allah, bisa. Tidak ada masalah. Tetapi kekurangannya tidak ada di sana sifat-sifat yang betul-betul menjurus kepada zat Allah yang sebenarnya. Karena keberadaan apa yang ada di alam ini dijadikan oleh Allah hanya menunjukkan Allah itu ada. Tapi tidak diterangkan bagaimana adanya. Bagaimana adanya Allah. Allah itu berbentuk atau tidak. Allah itu bertempat atau tidak. Allah itu di mana adanya. Apakah sama dengan ainama tuwallu wujuh, kemana saja kamu arahkan pandanganmu, di sana ada Allah. Betulkah setiap yang kita pandang itu ada Allah? Bagaimana sifat yang sebenarnya itu? Itu sebabnya para ulama Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi menjelaskan bahwa salah satu jalan atau metode untuk mengenal Allah itu adalah mengenal sifatnya. Kalau bukan kita kenal sifatnya, kita tak akan tahu. Contoh, Bapak beli mobil apa Pak? Mercy tipe berapa Pak? 1526. Oh, itu Euro 4 ya Pak? Ya, Euro 4.
Itu Bapak buat apanya? Bodinya di mana, Pak? Dijawab, harga mobilnya itu sebelum ada bodinya berapa, Pak? 800 juta. Bodinya berapa, Pak? 700. Habis sekitar 1,5 M. Lalu mobil Bapak tempat duduknya di dalam 22 atau 21? 22. Isinya yang 34, yang 28 apa yang 40? 28. Kan menjurus ya. Menjurus ya. Itulah gunanya kita belajar as-sifatul wajibatul lahu ta'ala ishruna sifat. Sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20 sifat. Yang 20 ini kita pelajari bukan berarti sifat Allah itu cuma 20. Kalau ada yang berkata, apa memang sifat Allah itu hanya 20? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau disebutkan sifat Allah itu cuma 20, itu pasti bukan Allah. Kenapa? Karena ada batasnya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya batas. Tidak punya batas. Sifat yang 20 itu diterangkan cukuplah untuk mewakili semua sifat Allah yang lain. Maka para ulama menentukan 20 itu bukan berarti sifat Allah itu 20. Tapi yang dimaksud adalah cukup memadailah. Kalau yang dipelajari 20 itu artinya bisa mewakili seluruh sifat Allah yang lain. Itu maksud daripada sifat yang 20 itu. Mana sifat yang 20 itu? Yang mau kita baca. Bapak dan saudara hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah wujud. Ada wujud, ada maujud, ada ghair maujud, ada amrun i'tibari. Bedakah wujud dengan maujud? Wujud artinya ada. Maujud sesuatu itu ada, bisa dilihat, dipandang dengan panca indera, namanya maujud. Sesuatu itu ada tapi tidak bisa dipandang dengan panca indera, namanya wujud. Kalau manusianya namanya apa? Maujud atau wujud? Maujud. Kalau wujud hanya Allah. Kalau maujud sesuatu yang bisa dipandang, dilihat, didengar, dirasa, diraba, itu namanya maujud. Jadi kalau ada orang berbicara, ta'ala ya habibi, sini dulu sebentar saya. Isbakinna, mau apa kamu? Maujud tindak, maujud tindak ke syirik. Kau punya sesuatu enggak? Maujud tindak syirik. Dia tidak boleh sebut wujud tindak syirik. Ada enggak sesuatu di sisimu? Kau punya sesuatu enggak? Enggak boleh dengan kata wujud, tapi maujud tindak syirik. Kau punya enggak sesuatu? Kenapa? Karena kalau disebutnya dengan wujud tindak syirik, engkau punya sesuatu. Wujud yang di situ wujud yang mana? Karena wujud yang sesungguhnya itu tidak bisa dipandang, tak bisa dilihat, tak bisa diraba, tak bisa dirasa, tak bisa didengar. Kalau yang wujud bisa dipandang, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba, bisa didengar, namanya apa? Wujud. Makanya selalu orang ngomong, ya ini ikhwan, wujud duyuf, ada tamu. Ja'at duyuf, na'am, datang tamu. Fini huwa, di mana dia? Wujud, wow, wujud, ada di belakang. Dia menggunakan bahasa apa? Wujud, bukan wujud.
Allah itu sifatnya apa? Wujud. Pernah disebut Allah itu bersifat mawjud? Tidak. Sifat Allah itu wujud, bukan mawjud. Cuma kalau di dalam keterangannya nanti ada menyebutkan mawjud, bukan berarti itu disebutkan adalah sesuatu yang bisa diraba, dirasa, dipandang, didengar, tapi itu memahami, memberi paham kepada kita bahwa Allah itu ada. Itu maksudnya. Jadi apa perbedaan antara wujud dengan mawjud? Kalau wujud sesuatu itu ada, tapi tidak bisa diraba, dilihat, didengar, dirasa dan lain sebagainya. Tapi kalau sesuatu itu yang mawjudnya itu bisa diraba, dirasa dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yakni wajib kita beriman dengan sungguh-sungguh Allah itu bersifat dengan ada. Wajib kita yakini 100%. Kalau bahasa Malaysia 100%. 100% kita wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Andai kata ada 1% saja dalam hati kita meragukan keberadaan Allah, orangnya kafir. 1% saja. Kenapa? Karena keyakinan yang dituntut bahwa Allah itu ada adalah keyakinan yang sempurna 100%, bukan 99%. Yakin betul. Saya rela dimatikan, dibunuh atau dipukul atau apa, saya tetap mengatakan Tuhan itu ada. Itu yakin. Tidak boleh tidak ada. Allah itu tak boleh tak ada. Kalau sempat Anda mengatakan Allah itu ada kan? Aku ragu-ragu, aku tak ada, tak enggak ini kafir. Gak bisa. Tidak boleh tidak ada. Kenapa? Kalau tidak ada Allah itu, siapa yang menentukan perjalanan alam ini? Siapa yang menentukan perjalanan alam ini? Siapa yang menentukan perjalanan pergerakan matahari, bulan, bumi, planet? Siapa yang menentukan hidup matinya tumbuh-tumbuhan? Siapa yang menentukan menghidupkan dan mematikan manusia? Bagaimana seseorang itu dalam dunia ini kelakuannya, perbuatannya kalau bukan Allah? Makanya tidak mungkin, tidak boleh dikatakan Allah tidak ada. Tapi dia wajib dan diyakini bahwa Allah itu ada. Karena akal tidak dapat menerima bahwa Allah itu tidak ada. Akal tidak bisa menerima, mengatakan Allah itu tidak ada. Tak bisa. Contoh. Sekarang jam berapa? Gak usah tengok jam. Jam berapa sekarang? 8 kurang. Kurangnya berapa? Nengok baru. Berarti keyakinan muncul karena penglihatan. Ditengok dulu, baru yakin. Oh, ini baru yakin aku kalau nampak jamnya ini. Kalau tak nampak, main agak-agak aja lah. Aku rasa udah setengah 9 lewatnya ini. Wagak, udah hampir isyaknya ini. Kan belum lihat. Nah, sekarang kita tengok jam. Tengok ternyata jam 8 kurang 14 menit. Berarti ada tak waktu yang menetapkan bahwa jam itu sekarang 8 kurang 14 menit? Ada. Ketetapan adanya waktu di dalam menetapkan adanya itu tidak akan diketahui waktu itu tanpa ada jam. Maka mustahillah waktu itu diketahui kalau tidak ada jam. Wajib tak jam itu? Wajib tak adanya jam itu? Wajib. Kalau tak ada,
Semua tak ada. Apalah tanda masuknya waktu sholat isya? Tak ada. Jadi kalau begitu tak ada macam mana? Main agak-agak aja lah, main terka-terka aja. Mana bisa? Tuhan ditebak-tebak. Kurasa Tuhan itu sekarang duduk-duduk lah dia ya. Main-main dia kurasa Tuhan itu sekarang. Main tebak-tebakan pula. Mana bisa? Makanya tidak boleh, tidak ada. Akal tidak bisa menerima Tuhan itu tidak ada. Akal tidak bisa menerima waktu sekarang jam berapa kalau tidak dilihat jam. Menurut mazhab Al-Asy'ari, mazhab Al-Asy'ari kan ada dua ulama, ada Asy'ari, ada Maturidi. Ada Abu Hasan Al-Asy'ari dan ada Abu Mansur Al-Maturidi. Menurut Al-Asy'ari mengatakan bahwa wujud itu adalah diri zat Allah, bukan sifat. Wujud itu apa? Zat Allah, bukan sifat. Bukan. Kata Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengatakan wujud itu zat Allah, betul itu? Betul. Kata siapa? Asy'ari. Tetapi berbeda halnya dengan Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan bahwa wujud itu adalah sifat subutiyah namanya. Sifat subutiyah. Sifat apa? Sifat yang menetapkan, menyatakan bahwa Allah itu ada. Itu bukan zat, tapi sifat. Kalau pertanyaannya begini, ada itu sifat atau zat? Gimana menjawabnya? Ada itu sifat atau zat? Sifat. Bisa sifat, bisa zat. Zat. Kata Maturidi sifat. Sudah. Katakan ada karena ada zatnya. Kalau tak ada zatnya, mana mungkin ada? Kata Abu Mansur, wujud itu adalah sifat subutiyah. Sifat subutiyah itu sifat menetapkan sesuatu itu ada. Sekarang kita kaji, bisakah ada itu dikatakan kalau tidak ada zat? Ya tidak. Bisakah ada itu dikatakan kalau tidak ada zat? Ya tidak. Maka wujud itu dipandang sifat karena sifat itu lengketnya pada zat. Di mana letak ada itu? Pada zat. Kalau tidak ada zat, tidak dipandang ada. Kata Asy'ari. Kata Maturidi, ada itu bukan zat, tapi sifat. Sifat itu adalah sifat. Sekarang pertanyaannya begini, bisakah sifat itu dikatakan ada kalau tidak ada zat? Tidak bisa juga. Apa warna tutup gelasnya? Jauh. Karena ada tutup gelas ini dah. Pandang hijau. Kalau tak ada tutup gelas ini, warna hijau ini di mana letaknya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Tak ada. Tak ada. Berarti adanya zat, disitulah berdirinya sifat. Kalau tidak ada zat, maka tidak ada sifat. Adanya zat, ada sifat. Kalau begitu, yang dibilang Asy'ari dan Maturidi ini kan sama saja. Kalau yang satu mengatakan zat,
Ya iyalah, karena tidak mungkin ada kalau tak ada zat. Yang satu mengatakan sifat, ya iya juga, kenapa? Karena tidak akan bisa berdiri ada itu kalau tidak ada pada zat. Maka sifat dan zat itu adalah dua hal yang sama, hanya berbeda di dalam menyebutkan. Karena tempat berdiri sifat pada zat dan adanya zat itu dipandang wujud, maka wujud itu adalah bisa sifat, bisa zat, kedua-duanya benar.